Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melakukan observasi di Koperasi KPRI Dwijo Saroyo. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Firdaus, panggilannya Habib. Saya dari Lamongan, mahasiswa UIN Malang, manajemen semester 5 sekarang. Saya Nurus Paul Khoir, bisa dipanggil Soba, asal dari Gresik, asal kuliah UIN Malang, prodi manajemen. Saya Muhammad Umar Hakim, saya biasa dipanggil Lukman. Saya dari UIN Malang, prodi manajemen semester 5. Nah, pertama-tama makasih Pak udah diperbolehkan untuk interview pada saat ini. Dan saya ingin tahu dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Slamet, lengkapnya Slamet Samsudi. Fungsinya di organisasi KPRI Dwijo Saroyo ini sebagai sekretaris 1. Kemudian untuk Bapak namanya? Saya Agus Prianto. akan di sekretaris 2. Jadi struktur organisasi di sini begini, saya ceritakan yang pertama ketua 1, lalu ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, lalu pleno. Jadi ada 6 orang. Terus pengawasnya 3, koordinator pengawas anggotanya 2, jadi 3. Selain itu kita juga diawasi oleh pembina kita yang pertama PKPRI, Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Malang, karena di Batu belum ada sampai dengan merdeka 20 tahun ini. Batu nyatanya masih belum punya PKP, sehingga kita tetap menginduk pada Kabupaten Malang. Sedangkan Dewan Koperasinya sudah ada. Pembina kita itu yang pertama secara langsung manajemennya dibina oleh PKPRI Kabupaten Malang. Kedua diawasi oleh Dikopinda Kabupaten Malang, Dikopinda Kota Batu. Dan yang ketiga Dinas Koperasi UKM Kota Batu. Namun demikian kita pernah juga dalam rangka supaya ini pengawasan ini lebih baik, kita pernah diaudit, memang mengauditkan sendiri, audit eksternal. Berapa kali sekali? 2 kali sudah. Satu periode. Ya, jadi supaya enak ya, kan auditnya kan internal dari pengawas kan, Ya. dan lembaga pembina kita. Ya. Tapi kita waktu itu tidak puas, supaya anggota Lebih ini loh, baik, benar-benar ada audit eksternal. luar. Ini kan KPRI. Jadi isinya berarti pegawai negeri sipil doang. Iya, menurut anggaran dasarnya adalah 1 pegawai negeri sipil. Ya. Dulu jenengnya seperti itu, kalau sekarang ASN ya. Ya. Yang kedua pensiunannya pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga adalah pegawai daerah atau bank daerah. Ini kita masih menggunakan anggaran dasar lama. Sedangkan kita dengan perubahan keputusan Menteri Kepmen nomor 8 tahun 2023 dan nomor 2 tahun 2024, kita diberi tenggang waktu tahun 2026 ini harus sudah berubah anggaran dasarnya. Namanya bukan KPRI, namanya Koperasi Konsumen. Cuma karena kita belum kita berproses, sudah mengadakan sidang-sidang. Ya. Tinggal nanti kan ke notaris, ke Menkumham. Sekarang itu belum sana, kita belum. Tapi sudah pendekatan dengan notaris sudah, tinggal kita lihat. Sehingga saya bicara ini atas nama masih anggaran dasar lama. Ya. Namanya bukan. Nah, sekarang ini kalau yang baru itu istilahnya ada close law dan open law. Kalau open itu koperasi seperti KSU. KSU yang di itu loh. Itu open law karena anggotanya open.
terbuka. Terbuka. Itu diperiksa oleh otoritas jasa keuangan. Kalau yang tertutup Kalau kita tidak, kita yang memeriksa dari tadi PKPRI, Dekopin, Dinas Koperasi. Tiga ini dan pengawas internal yang diterangkan di sini ya. Itu ya, itu yang baru. Jadi kita ini karena kita close loop, hanya anggotanya tadi pegawai negeri dan pensiunan serta pegawai daerah. Sehingga kita tidak diberikan OJK. Tapi kalau KS ini ada itu ikut seperti bank. Jadi OJK yang menguruskan jasa keuangan. Oke ya, itu ya. Oke, Pak lanjutnya. Untuk sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin tahu terkait dengan bagaimana proses awalnya terbentuknya KPRI. Iya, ini gini, kalau proses awal ini sebenarnya KPRI ini di dalam buku sejarahnya tahun 1933. Jadi sifatnya itu adalah ya perjuangan. Namanya kan Dwijo Saro, Dwijo itu guru, Saroyo itu usaha. Usaha guru. Itu loh. Itu tahun segitu sudah berdiri. Lalu kita ketahuan berdiri ya karena mengotor nanti zaman Belanda kan ya. Iya. Akhirnya kita di bawah tanah. Istilah bawah tanah meneng-menengan ya. Lalu Jepang datang. Tahun 42 kan Jepang datang. Gak boleh semua. Jadi kita ya, mati sudah. Ambar. Bernapas tapi mati. Baru dihidupkan kembali sekitar tahun 59 itu hanya ada ide Joluk Nona, ayo dihidupkan lagi ya. Baru iya 59. Baru hidup benar-benar hidup itu setelah peristiwa 65 tahun 67 berdiri hidup wis hidupkan mulai hidup. Tetap namanya itu tadi menghidupkan. Nanti kalau foto dokumen ada dokumennya itu. Jadi tahun yang muncul sana ya ini ketikan ya dokumennya ya sudah jelek sekali. sudah tua. Itu sejarahnya. Lalu tahun 77 kita pernah menjadi juara nasional koperasi fungsional. Jadi koperasi pegawai itu kan koperasi fungsional. Iya. Kalau sekarang pilihan cuma dua. Konsumen apa cuma pinjam itu kan. Kalau undangannya baru ini apa? Kepen yang baru. Kan kita masih pakai kalau dulu namanya koperasi fungsional karena yang menjadi anggota pegawai. Nah, itu tahun 77 juara nasional. Hadiahnya masih ada, sepedanya tidak ada. Kalau pialanya bisa dikomentasi ya. Iya. Setelah itu sudah era Pak Harto kan banyak lomba. Era sekarang nggak ada lomba. Era Pak Harto kan dilombakan apapun kan dilombakan. Kalau pencapai dilombakan apa yang dilombakan. Oke, jelas ya. Kan dalam sejarahnya dulu sebelum merdeka terus main di bawah tanah underground itu kan terus ada inisiasi untuk menghidupkan lagi. Nah, adakah tokoh-tokoh siapa yang bisa di-mention gitu kan? Kalau tokoh-tokoh itu yang saya tahu tokoh-tokoh terakhir ya saya waktu itu tahun 2008 kita jadi guru. Iya. Itu tokoh-tokohnya namanya satu Pak Suparji, Haji Suparji. Yang kedua namanya Bapak Kuspo Prayitno. Yang nomor 3 namanya Pak M. Yuliarno. Yang keempat namanya Bapak Kuswandi. Itu tokoh-tokoh istilahnya yang sekarang tinggal Pak Kuswandi ini sudah Pak namanya Pak Kuswandi sama Pak M. Yuliarno yang masih ada. Umurnya sudah di atas 85. Mama ditanya ya banyak yang sudah ikut. Itu tokoh-tokoh yang saya tahu ya. Kalau tokoh-tokoh di bawah tahun 70 saya kurang begitu paham. Ada lagi. Arsipnya ada. Nah, awal mula kan para guru ini berinisiasi untuk membentuk koperasi. Nah itu tujuan yang sebenarnya dari kok pengen membuat koperasi ini apa yang menjadi tujuan semua utama? Sebagai pertama ada perjuangan. Kalau tahun 33 itu perjuangan banyak. Jadi katakan 70% itu ke sana orientasinya tidak untuk ekonomi kesejahteraan anggota. Tapi setelah Orde Baru, jadi setelah tahun 67 benahi, arahnya ke ya perjuangan ekonomi. Jadi untuk mensejahterakan anggota melalui bersama-sama membangun ekonomi untuk memudahkan kesejahteraan ekonomi.
Karena dulu kan gaji guru, Iya. utamanya guru ya, karena saya bicara pegawai negeri ya. Ya. Dari pegawai negeri itu 80% itu guru SD. Lalu yang lain puskesmas, dinas kesehatan, dinas pertanian, balai material medika. Itu yang lain itu guru. Jadi karena guru waktu itu tidak seperti sekarang standar gajinya. Iya. Ya, itulah. Sehingga untuk mendongkrak itu daripada dimakan rentenir bank Iya. dari cara mendirikan itu setelah 67 kalau 33 itu perjuangan karena sambil melalui organisasi sambil mendorong itu. Ekonomi. Oke, yang lain. Terus gini Pak, kan koperasi kan ada landasannya. Nah, kalau KPRI Dwijo Saroyo ini memakai landasan apa? Pertama ya tentang itu jelas di antara dasar. Ada. Pertama landasan adalah Pancasila. Kedua Idil. undang-undang dasar ya landasan idil Pancasila ya. Ya. Terus undang-undang Undang-Undang 45 Pancasila, terus ADART. ada RT. Ya, itu landasan. Di samping itu juga ada undang-undang koperasi nomor 2 tahun 9 nomor 25 tahun 92. Itu landasan. Berarti Yang 4. sampai sekarang, jadi yang pertama ya kita baleni Pancasila Undang-Undang 45, lalu Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Ya. Itu landasan-landasan. Terus ada RT. Ada RT. Kalau ADART otomatis ya setiap organisasi punya ADART, Iya. harus punya itu. Berarti memakai 3 ini. Itu yang utama. Kalau Kepmen kan setelah menteri ganti kan ya ganti. Ya. Nah, itu dalam personal kita selalu kita pegangan itu nggak bisa kalau seperti sekarang ya kita harus open loop, close loop ini kan karena kebijakan menteri. Ya. Apalagi sekarang menteri keuangan, kalau kita menteri koperasi ya bukan betul kan. Menteri keuangan kan produk kebun. Terus gini Pak, kan fungsi koperasi yang saya tahu kan untuk salah satunya untuk mensejahterakan anggotanya. Apakah koperasi ini anggotanya itu sudah sejahtera semua? Nah gini, memang koperasi ini ada perjuangan bidang ekonomi ya. Sehingga tapi jangan dulu misalkan diukur dari kelas ekonomi anggota gini. Misalkan di sini contoh ya, dalam rangka mendongkrak sejahtera anggota. Misalkan kalau anggota yang ada di utara itu pertanian, ada yang guru-guru yang sambil nanam kentang, Padi. apel, pokoknya pertanian. Kalau di sana tidak ada padi. Oh, nggak ada padi. Jeruk, apel, jeruk, kentang, gubis, brokol, wortel, berambang, Selada. putih merah, nah, itu ya. Itu kan nggak punya modal. Oh, modalnya ada Ya semua. kita anggota pinjam di sini. Itu terkait dengan masalah guru yang nyambi tani. Ada guru yang mau naik pangkat, ngurus pangkat. Itu kan perlu biaya, tidak banyak itu. Juga ampres ini. Ada sekarang kalau sekarang modelnya lain. Guru-guru kan modelnya jarang beli sepeda motor kita. Misalkan motor dia kalau mau ambil motor di toko kan biayanya banyak. Ya. Lebih baik ambil uang di sini untuk sana cash. Dia nyetir sini motor. Guru-guru baru sekarang banyak. Kalau motor sedikit malah banyak mobil. Ya kalau mobil sekarang kita membuat peraturan baru. Jadi kalau mobil kan di atas 50 juta, Ya. mereka harus menyetorkan pada kami sebagai agunannya adalah sertifikat bangunan atau rumah. Oh, saya kira Iya, kita nggak tahu kan. Kita tahu karena apa? Kalau dulu anggota ini langsung dipotong gaji. Ya. Terus setorkan ke sini. Sekarang enggak. Sekarang personal melalui apa? Kartu ATM. Otomatis anggota kan bayarnya perorangan. Lah ini sehingga kesulitan kami di sini inilah. Akhirnya kami membuat peraturan kalau 50 juta ke atas harus menggunakan agungan. Pinjaman. Wah.
ya akunnya. Jaminan. Iya jaminan. Ya. Kalau di bawah itu tidak. Karena kalau dulu enggak, kita enggak ada batasnya dulu. Katakan 100 juta kita bisa melayani karena apa? Gajinya langsung kita potong. Kalau sekarang enggak, perubahan, reformasi, birokrasi ini agak ya Menyulitkan. iya demokrasi itu apa? Sehingga gajinya langsung diberikan secara personal. Nah, karena secara personal kadang-kadang kamu nggak sempat alasannya. Cuma demokrasi. Kadang-kadang cicilannya ada yang lama, yang rutin ya, ada yang biadol. Ya itulah. Karena itu tadi. Ya. Menyulitkan. Oke. Yang tadi katanya sekarang sistem pembayarannya secara pribadi tidak langsung dipotong dari gaji kan. Perubahan aturannya mulai kapan? Soalnya ini Pak, ayah saya dulu kan juga PNS dan anggota koperasi juga. Pada saat itu pembayarannya langsung dipotong dari gaji. Perubahannya tahun Iya. Dulu Kayak nggak kalau tahu saya. iya, dulu koperasi itu masa banyak mas. Karena apa langsung dipotong. Sampai nggak peduli, pokoknya sama ambil Honda, Wiro, bulan sama nyangkut nyicil di sini, katakan 1 juta ya, langsung sama saya potong 1 juta. Sekarang nggak bisa, sama nyicil dulu ya. Nah itu sejak adanya pemerintah daerah baru ini. Jadi untuk kita sejak, kalau tidak salah ya, sejak 2010 kan, sejak Pemda ada otoritas pemerintah daerah ini mengelola keuangan daerah. Itu akhirnya ya ini bukan kewenangan kita, kebijakan pemerintah daerah. Ada yang di luar kita, misalkan yang saya tahu ya ada koperasi rumah sakit di tempat saya di Malang, rumah sakit jiwa besar. Itu karena pegawainya rumah sakit semua. Langsung kebijakan kepala rumah sakitnya harus dipotong. Kita kan tidak bisa begitu kita. Pak Wali Kota tidak mau. Kepala dinas tidak mau. Kepala dinas guru-guru tidak mau. Pak Wali Kota terlalu jauh ke Wali Kota. Tidak mau dia. Terus gimana? Akhirnya ya itu saja. Kalau dulu memang 2010 ke bawah masa mas. Karena langsung di tidak. Karena Pak membayar personal inilah ada kesulitan. aturannya berarti skalanya skala daerah Pak. Ya sekarang bukan aturan ya, karena langsung dari yang betul otoritas bayar gaji kan Bapak Wali Kota kalau kita pemerintah daerah itu langsung begitu. Ini akibatnya. Dan ini terjadi di Batu saja, Pak? Apa di lain-lain? Ya rata-rata tapi ada apa? Istilahnya ada space ya untuk melakukan lobby. Ya. Kita sudah melobi kepada Bank Jatim. Agaknya Bank Jatim memberikan lampu hijau. Agaknya. Kapan mengajukan? Kita masih mengerjakan. Jadi kita minta. Belum berhenti proses itu. Ya ada itu berkasnya surat pernyataan yang bersangkutan, foto KTP yang bersangkutan, foto nomor rekening, kesediaan. Ada materai ya. Itu cuma ngocok tapi. Loh, ini KTP, ini foto apa? Rekening. Loh, malah ngono ya. Ini saya lihat ke bawah, Pak. Ini orangnya, fotonya KTP ya. Ini satu goblok. Ini semua anggotanya nih, Pak. Iya, ini masih mengumpulkan. Loh, ini ada yang tidak mau loh. Anggotanya bukan ada. Ini repot ya, demokrasi ya. Tidak bisa, kan adanya demokrasi. Nah itu, ya sama macam ini. Iya. Ada yang tanya, kan punya bapak anti koperasi. Dulu kan masih dipotong. Iya, Nah, itu dulu. Sekarang kondisi berubah. Sistem politik kita berubah. Prabowo sama menterinya lebih dari ya, oke ya. Itu lampirannya ini fotokopi. Loh, ini KTP-nya. Loh, habis untuk saudara dari oke, terus apa lagi? Ini kan anggotanya itu teman-teman sendiri, Pak, ya, dari para pegawai negeri. Pegawai utamanya 80% guru SD. Kurang itu. Kira-kira
2% guru TK. Berarti guru semua gitu. Belum. Belum. 2% lagi guru SMP negeri swasta. 2% guru SMA. Selebihnya katakan sekitar 15% itu pegawai non guru. Puskesmas, dinas kesehatan, dinas pertanian, balai material P3, telkung apa namanya, balai justru BSIP justru apa meneh ya. Kalau dulu rumah sakit Paruwal macam-macam, sekarang apa lagi ya? Ya itu selebihnya. Ya. Bagi pegawai negeri ini bedanya kalau misalnya mau simpan pinjam di koperasi sama di bank itu gimana Pak? Oh, kalau di bank kan, karena ya terus saya bank dikuturi dana Pak Mono ya Mas ya. Banyak besar. Risik tas saya pinjam untuk beli mobil 150 langsung gitu. Sama sanggup misalkan 5 tahun kan 60 kali. Oke, ya kita nggak mau. Karena tidak potong gaji itu tadi. Kalau sama nggak beling, sama beling, sama tak jauh jonggol ini. Apa? Sertifikat rumah atau tanah ini sama tanah. Kalau sama belum punya anak, ibu sama atau bapak sama sebagai Penanggung jawab. kan ikut bertanggung jawab sebagai saksi yang ikut menanggung apa waris, hak waris. Kalau sama sudah punya istri ya istri sampai itu problemnya. Kalau bank ya kemudian jelas di bank, namun datang langsung ampra oleh pekannya di ACC besok keluar. Kalau di sini kendalanya itu tadi. Gak ada potong gaji. Terus anunya itu sistemnya bunganya itu sama kayak bank nggak? Nah kalau sistem bunga ditetapkan melalui rapat anggota. Sama namanya. Jasa namanya. Jadi misalkan ada kan dalam sebelum rapat itu kan kita berikan buku sama saran pendapat. Oh, iya. Saran pendapat secara tertulis. Nah itu setelah buku dipelajari ada saran pendapat secara tertulis. Lalu ini nanti dibawa ke rapat anggota. Ya. Di kono dibacakan sing tertulis wacane apa, terus sana juga dibuka lisan. Mari tertulis diwacana, dijawab oleh pengurus, lalu lisan dibuka berapa termin, anggota setuju berapa termin, 1 termin 3 pernah, 2 termin atau 3 termin, lalu kita jawab. Misalkan ini bunganya kan kita 1,5%, kok terlalu tinggi, turunnya anggota gimana? Setuju diturunkan dengan konsekuensi SO-nya turun. Nggak pinjam ya turun. Saya pinjam di atas 50 juta misalkan. Nggak setuju, tetap aja gitu. Sudah, dok. Seperti itu. Dari musyawarah. Iya, musyawarah mufakat. Penetapan segalanya rapat anggota itu jadi keputusan tertinggi. Iya. Nggak bisa mengurus merubah saya kalau di bank. Demokrasi. Apa? Anggota pemegang kekuasaan tertinggi. Selain simpan pinjam ini koperasi ini Ya, apa? gini bedanya ya. Peraturan yang lama, kita bicara yang lama dulu. Ya. Kalau yang lama, koperasi kita core bisnisnya simpan pinjam. Baru pertukuan, baru kapling tanah. Kita 3 itu kan. Nah dengan Kepmen yang baru, core bisnisnya adalah konsumen. Tapi pertukuan. Pertokohan. Simpan pinjam nomor 2. Terus yang kapling tanah? Nah ini nanti 26 harus berubah namanya Koperasi Konsumen Bisnis. Ini ada kita anunya rancangan anunya. Ini loh ya. Ini kemarin kita bahas. Jadi ya, rancangan anggaran dasar Koperasi Konsumen itu. Namanya gini bakal. Mungkin ini rancangannya. Ini sudah melalui proses sidang 2. Tinggal nanti kita konsultasi kepada kabupaten, lalu sidang 3. Jadi proses. Loh. Jadi namanya ini. Jadi core bisnisnya nomor 1 Iya.
itu intinya. Jadi kalau dulu profesinya adalah semacam baru yang lain-lain. Sekarang nanti pertokoan. Makanya di atas. Iya. Kalau gimana ya nanti masuk OJK. Iya, iya. Pemeriksaannya OJK. Jadi pemeriksaan sama OJK. Nah, kita duduk banget. Berat gitu. Mau lagi ya? Apa lagi? Nah ini Pak, apa tadi namanya bentar. Ya, terus kalau misalnya dampak KPRI ini kepada anggota-anggota ini gimana Pak? Pasti Dampak positif. iya, peran terbesar. Ya apa peran terbesar KPRI ini kepada pegawai-pegawainya? Nah kalau kita ya perannya besar juga. Ya, perannya ya terang-terangan ya kan kita kan istilahnya apa ya anggota mengambil konsumsi berat 9 bahan pokok dari atas itu nanti sama naik ya belum yang kemitraan kita punya 17 mitra kerja cukup misalkan zaman nggak cocok beli sepeda motor di sini ya tapi minta toko mana masih ya bisa tapi celana nggak cocok saya di toko itu Pak ini sama saya ACC ini ya toko kami bayar toko jereng karena bayar ke sini itu diantaranya terkait dengan kesejahteraan lalu kedua kalau keuntungan kita ini kan kita tidak bagi berupa uang tok SHU ini pada anggota ada yang kita cut untuk lain-lain misalkan karena apa waktu itu karena bapak-bapak ngerti duit gak dikira budul sehingga kita ada yang kita berikan berupa voucher saya Indogo konsumen voucher ya nilai minimal 80.000 ada yang 220 kan lumayan oleh beras kita mana maksudnya kita apa biar ibu-ibunya bisa merasakan ya bapak-bapak yang gede oleh SHU katakan 400 kayak SHU nah sekarang nggak bisa begitu 400 paruh itu Ya, sama rata. iya nggak boleh diuangkan harus beli Produk. itu sisi kesejahteraan kan kesejahteraan luas saya kesejahteraan itu luas. Pertanyaan terakhir Pak, saya pengen tahu kalau sistem keanggotaan koperasi ini misalkan isinya seorang ada PNS gitu, PNS ada masa pensiunnya. Setelah pensiun itu apakah tetap menjadi anggota atau ada ketentuan lain ya? Anggaran bersama kan tadi PNS 2 dan pensiunnya. Jadi kalau sudah pensiun itu boleh keluar atau tidak keluar nggak apa. Tapi apa tunjangan pensiunnya namanya dana pensiun itu harus dikeluarkan. Jadi kalau sampai pensiun ada namanya dana pensiun dari kitanya itu harus dikeluarkan. Wong ida, sampai dananya itu metu guys sanggup pensiun. Kalau dia mau keluar ya nggak apa-apa. Syaratnya ya isi kesediaan cara tertulis. Tuh bayar simpanan pokok 500.000. Itu syarat itu tak wis cukup. Lalu nanti kalau jereng langsung jadi anggota, kalau dicicil katakan 500 dicicil 10 kali, nanti kalau 10 bulan baru dikatakan masih jadi calon anggota selama 10 bulan. Nah, calon anggota dengan anggota itu hak dan kewajiban di dalam ADART tidak punya hak suara. Jadi cuma sebagai anggota terus bayar simpanan gitu kan? Iya, simpanan pokok 500. Iya. Ini Pak, kan untuk ngurus-ngurus dokumen atau apa, misal tadi pensiunan yang masih menjadi anggota kan perlu mengurus surat-surat itu ada kayak layanan online atau apa gitu? Ya, kalau pensiunan kan yang ngurus kan lembaga daerah. Kalau urusan pribadi di sini kan terkait dengan koperasi. Nggak ada.
itu. Jadi kita punya namanya tabungan hari tua. Tabungan hari tua itu untuk pensiun. Hanya boleh diambil kalau dia pensiun atau meninggal dunia. Iya. Itu ada dananya. Jadi misalkan dia punya tabungan hari tua katakan 2 juta. Dana dari kita katakan 800, jadi dapat 2 juta. Itu untuk ya jaga. Kalau perumahan kita ada, sekarang ada tersendat Mas. Karena tanah di Batu regane gila-gila. Nah, orang-orang dicarikan tanah rodo pinggir, gak bisa kita dana kita. Uang kita sekitar 7M. Di kok mau Batu. Sekarang lama 25 tahun. Sekarang untuk segera dia lakukan. Itu bagus. Muter lagi. Kamu isi buku tamu ya? Aku buku tamu ada Pak. Itu ya. Itu kita buka koperasi. Saya nggak tahu koperasi yang umum gimana saya. Dan kita yang seperti pegawai negeri saja. Tidak semua anggota itu istilahnya loyal ya, artinya ada sekian persen yang tadi biar seperti itu. Iya. Karena Pak ya saya bersama aja. Kalau saya enggak bisa. Pulpen nggak? Cukup ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, aku cucuku di situ. Ini suratnya mau dikirim ke sini? Iya. 1 tahun ada. Ini dengan Apa tadi Pak? Ditutup dulu Pak ya, baru ngisi. Iya, monggo. Udah itu aja yang pengen kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya untuk bersedia di interview. Jadi kami bisa tahu tentang KPRI Dwi Saroyo ini, lebih tahu yang awalnya dulu mungkin nggak tahu, sekarang jadi tahu. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya. Itu aja dari kami. Terima Kita kasih. sudah ada di YouTube ya. YouTube-nya apa Pak? Kalau boleh Ya tahu. KPRI juga. KPRI Dwi Saroyo. Coba dicek.